Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Waalaikumsalam student. warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ma'am. Okay, thank you join this class. Okay, for this meeting, kita bakalan membahas mengenai anxiety in public speaking, right? Pada saat kita ingin berbicara di depan umum, kecemasan-kecemasan yang timbul itu sangat mengganggu sekali, sehingga kita harus meminimalisir ini. Topik pembelajaran kita pada hari ini akan membahas apa saja itu kecemasan-kecemasan dalam berbicara di depan umum, bagaimana cara mengatasinya, dan yang pertama sekali, apa sih kecemasan itu? Oke. Kita scroll ke atas slide berikutnya. Definisi public speaking. Oke. Nah, pertama sekali nih, anak-anak semua, kita harus tahu apa itu anxiety, ya kan? Definisi dari kecemasan-kecemasan ini. Nah, kecemasan ini berperan penting sekali untuk menunjang keberlangsungan daripada ucapan kita saat berbicara di depan umum ini. Nah, kecemasan ini dapat berupa gangguan-gangguan kayak seperti kan tangan kita dingin. Nah, itu udah masuk kecemasan. Kecemasan-kecemasan ini yang harus kita minimalisir saat berbicara di depan umum. Kalau kita sudah bisa mengatasi kecemasan-kecemasan ini, tidak diragukan lagi pada saat kita berbicara public speaking kita, niatan kita akan lancar. Ya, itu dia untuk kecemasan. Kecemasan ini juga banyak sekali jenisnya. Kecemasan dalam public speaking. Oke. Topik kita ini sangat penting sekali untuk dipahami bersama. Kenapa Miss bilang penting? Untuk terlaksananya hajatan kita ketika berbicara di depan umum, ini menjadi faktor yang selalu dan sering sekali terjadi ya. Miss mau tanya nih, kalian berbicara di depan umum itu di mana? Di kelas atau pernah nggak kalian berbicara di depan umum? Sejauh ini pernah Miss di depan kelas kayak memperkenalkan diri terlebih dahulu awal masuk gitu Miss. Iya. Nah, pada saat kita di sana kan pasti ada dong perasaan kita yang merasakan kalau gimana nih, pasti kita takut-takut ya kan, kita takut salah, kita takut. Pokoknya pertama ini kesalahan, mistake. Nah, ini yang harus kita hindari. Kita tidak boleh takut salah ketika melakukan public speaking ini. Nah, saat kita merasa sesuatu dalam diri kita itu berbeda, lain, ya kan? Takut salah nih, takut ini nih, itu menjadi kita cemas. Kecemasan ini membuat kita overthinking, ya kan? Itu sebenarnya yang harus kita hindari. Kecemasan ini. Kecemasan ini melahirkan variabel-variabel lain yang membuat kita untuk untuk membicarakan apa yang ingin kita bicarakan menjadi lebih sulit barangkali ya. Lebih sulit, yang ingin kita bicarakan jadi terkendala, yang ngomong jadi terbata-bata. Setelah kita mengakui
kecemasan ini, yang pertama kan tadi kesalahan. Salah. Kesalahan ini membuat kita cemas. Pada saat kita cemas, kita akan melakukan pikiran-pikiran bagaimana kita bicara, pronunciation kita bagus. Itu yang pertama kita analisis. Apa saja itu yang membuat kita cemas pada saat public speaking. Selanjutnya bagaimana, Miss? Setelah kita tahu kecemasan ini, yang pertama karena kita takut, Miss. Ngelek. Suara Miss udah jelas? Sudah, Miss. Tadi nggak kedengaran. Sekarang sudah. Tapi gambarnya ada ya? Ada, Miss. Tadi ada kesalahan. Maaf ya, tadi Miss udah sampai mana ya tadi? Kecemasan. Definisi. Iya. Ketahui, iya. Iya, Miss. Ini jaringan Miss ini agak lagi bermasalah ini. Sebentar.
Oke. Jaringan sudah lancar kembali. Nah, pada saat terjadi kecemasan berbicara di depan kelas, itu merupakan suatu hal yang wajar. Jadi ketika kita merasa cemas, itu kan berbicara di depan kelas, kita nggak usah merasa minder. Kok teman-teman aku percaya diri ya? Kok teman-teman aku bisa ya? Kenapa aku nggak bisa ya? Tenang, tidak apa-apa. Itu wajar-wajar saja. Itu wajar-wajar saja terjadi. Karena tidak semua gitu kan. Tidak semua orang itu minat dan bakatnya itu di bidang yang sama gitu kan. Misalnya kan beberapa teman di kelas kita menonjol di matematika, menonjol di bahasa Indonesia, menonjol di IPS, ya kan? Itu bisa-bisa aja sih. Dan kita nggak usah perlu terlalu cemas, ya kan, memikirkan kalau kita tuh nggak bisa, ya kan? Jadi nggak cuma berbicara di depan umum, anak site ini, tapi kan topik kita pada hari ini mengenai kecemasan dalam public speaking di mata kuliah bahasa Inggris hari ini. Jadi, memang betul kecemasan-kecemasan ini mempengaruhi performa kita pada saat berbicara di depan umum, ya kan? Kita juga nggak bisa nih, kita juga nggak bisa mengesampingkan kalau kecemasan kita ini merupakan sesuatu hal yang tidak baik untuk performa kita saat berbicara di depan kelas, berbicara di depan umum. Misalnya saat hendak presentasi lah, ingin melakukan presentasi, ya kan? Pada saat hendak melakukan presentasi, melihat wajah teman-teman kita sudah nggak tahu apa-apa yang udah kita bacakan, ya kan? Udah kita latih sebelumnya, oke? Itu yang pertama, dari definisi kecemasan itu sendiri, ya. Next slide, mungkin kita bisa bahas materi selanjutnya. Ini mengenai apa nih materi kita selanjutnya? Setelah definisi, faktor. Faktor dari anxiety public speaking. Apa aja sih faktor-faktor, ya kan? Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kita? Kenapa sih kita bisa ada kecemasan di public speaking kita ini? Kenapa sih, ya kan? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan penting. Sebenarnya faktor-faktor ini tidak bisa kita samaratakan. Misalnya Miss nih. Miss ini kan sebelum jadi guru nih misalnya kan masih gugup gitu, faktor-faktornya pasti berbeda dengan siswa-siswa Miss, ya kan? Nah, tapi secara umum nih faktor-faktornya itu yang pertama tentu saja dari dalam diri kita. Tadi udah singgung sedikit mengenai kepercayaan diri, ya kan? Faktor yang pertama itu, kepercayaan diri ini masuk ke dalam faktor dalam diri. Kepercayaan diri kita, ya kan? Kita mungkin nggak percaya diri karena materi yang ingin kita sampaikan belum kita kuasai. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Atau juga bisa jadi kita nggak percaya diri, kita gugup saat ingin berbicara di depan kelas, ada mantan kita situ di kelas, ya kan? Kita jadi cemas gitu, ya kan? Di lain sisi belum bisa move on, di lain sisi lagi, aduh, jadi berkecamuk gitu, ya kan? Itu beberapa faktornya, ya kan? Sedangkan faktor yang kedua ini dari eksternal. Dari eksternal ini apa sih, Miss, faktornya? Faktor dalam eksternal ini bisa jadi lingkungan, kan? Lingkungan kita nggak nyaman. Kan ada itu kan yang extrovert, introvert, ya kan? Yang begitu-begitu sebenarnya bisa mempengaruhi forma kita saat berbicara depan umum, saat kita melakukan presentasi di dalam kelas, ya kan? Untuk anak-anak yang memiliki kepribadian introvert, mungkin dia merasa nggak nyaman dengan lingkungannya. Bukan berarti dia nggak bisa, ya.
Bukan nggak bisa dia, tapi cumanya dia merasa nggak nyaman aja. Saat dia merasa tidak nyaman, inilah pada saat ketidaknyamanan ini terjadi kecemasan-kecemasan yang membuat dia overthinking, kan? Itu untuk the factor anxiety dari public speaking. Oke, di next slide-nya. Oke, kan introvert, extrovert. Oke, sekarang mengenai aspek ya. Solusi. Oke. Solusi. Bagaimana, Miss, solusinya? Kalau kita sudah tahu permasalahan kita apa, faktornya apa, ya kan? Solusinya bagaimana, Miss? Yang pertama, Miss akan kasih solusi mengenai mengatasi cara, ya kan? Mengatasi cara agar kita terhindar dari anxiety in public speaking. How about this, Miss? Right? Oke, yang pertama. Pada saat kita ingin melakukan suatu presentasi, ya kan? Pada saat kita melakukan presentasi, materinya ini harus kita kuasai dengan betul, ya kan? Itu yang pertama sekali. Apapun topik kita, apapun pembahasan kita, apapun itu, yang pertama sekali kita harus menguasai topik. Itu yang pertama. Oke? Yang pertama itu. Selanjutnya, setelah kita menguasai topik ini, kita harus berlatih. Exercise, practice. Itu yang pertama. Yang kedua maksudnya. Yang pertama tadi, you can understand what is your topic. You can really understand what you mean, what your topic is the first. And next steps, practice. Kamu bisa ngomong di depan cermin, itu bukan masuk orang gila ya. Mungkin kalau orang yang ngeliat-ngeliat ya kan, gila dia ngomong-ngomong sendiri depan cermin. But it's okay. Kita bisa simulasi dari cermin. Kita bisa melakukan simulasi dari itu, ya kan? It's okay. Tidak masalah. Kita bisa latihan dari situ. Kalau memungkinkan gitu ya kan, lebih baiknya memang kita simulasi dengan keluarga kita, orang-orang terdekat kita bacakan teksnya dan mereka mendengarkan. Itu yang paling bagus sebenarnya. Kalau dari Miss sendiri ya, setelah menguasai materi, praktis, and then selanjutnya itu adalah mengenai solusinya ini adalah membuang pikiran-pikiran buruk. Membuang pikiran-pikiran negatif sebelum kita memulai melakukan presentasi di dalam kelas kita. Pikiran-pikiran negatif, segala hal yang berhubungan dengan pikiran negatif mengenai yang akan kita bawakan saat public speaking ini bisa kita kesampingkan dulu. Kan kita bisa kesampingkan dulu. Kita bisa kesampingkan faktor-faktor itu ya kan. Pada saat ini juga berbicara ini kan, kita bisa anggap audiens kita itu nggak ada. Biar kita bisa plong, biar kita bisa gamblang menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Ya kan? Jadi menurut Miss itu aja. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai materi kita pada hari ini? Atau sudah jelas ya? Sejauh ini cukup jelas, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Karena materi kita ini juga tergolong ke dalam kategori yang lumayan easy ya kan? Karena kita nggak juga hitung-hitungan, segala macam, sehingga patut dihitung. Oke, terima kasih sudah menikmati kelas kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita untuk ke depannya. Miss akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you.